Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami doakan semoga pemirsa Andalas Channel senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komentar agar channel kami terus berkembang dan senantiasa bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait adat, sejarah, dan religi di bumi Melayu. Ketika orang kayu hitam naik tahta menjadi Raja Melayu Jambi tahun 1500 sampai 1515 Masehi, yang semula pusat kerajaan di Istana Ujung Jabung, Negeri Lamo, agama Islam telah berkembang dengan pesat, dan ketika itu amat sedikit orang yang mengetahuinya bahwa orang kayu hitam telah diangkat menjadi Raja Melayu Jambi. Ini bisa dipahami karena transportasi abad ke-16 hampir tidak ada. Jalan darat ditempuh dengan jalan kaki melalui jalan setapak di tengah hutan antar desa. Jalan air hanya ada rakit dan jung atau biduk. Rakit harus ada orang yang kuat mengayuh, jadi sangatlah sulit untuk berjalan jauh. Hal inilah yang menimbulkan seloka atau seloko adat, kehilir serentak dayung, kemudi serentak satang. Demikian pula dengan berita-berita hanya berkembang dari mulut ke mulut saja. Tidak ada radio, tidak ada telepon, telegram, dan sebagainya. Jadi sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa raja telah wafat dan telah diganti dengan raja yang baru. Maka setelah orang kayu hitam diangkat menjadi raja, dan di saat hari yang elok, ketika yang baik, berjalanlah orang kayu hitam ke arah hulu bersama dengan rombongan, dengan tujuan pertama memperkenalkan Islam pada penduduk. Kedua, mencari orang gagah atau orang sakti guna memperkuat kerajaan. Maka berjalanlah ia bersama rombongan ke arah hulu Batanghari dari Ujung Jabung, Negeri Lamo. Habis hari berganti hari, habis pekan berbilang pekan, sampailah ia di Muara Tembesi. Karena orang kayu hitam mau mencari orang sakti untuk memperkuat kerajaan, lalu diambilnya air dari kedua sungai tersebut, yaitu air Sungai Sirih atau Tembesi dan Sungai Mengkawas, Batanghari, ditampung di kedua telapak tangan, kanan dan kiri. Setelah membaca basmalah dan berpanjat doa kepada Allah, ia merasakan berat air Tembesi. Maka ia putuskan untuk mengikuti ke arah hulu sungai Tembesi. Dan di perjalanan ia bertemu dengan puntung api hanyut. Lalu diambilnya yang ternyata puntung itu dililit oleh rambut. Setelah diungkai lilitan rambut itu ternyata sangat panjang bila dibandingkan dengan ukuran rambut perempuan biasa. Ia berkata, pasti yang punya rambut ini adalah gadis cantik, anak raja yang sakti. Lalu perjalanan diteruskan. Sampai suatu kampung, ia kumpulkan masyarakat di suatu bukit yang tidak seberapa tinggi. Ia menjelaskan, bertuhan satu, hanya Allah yang disembah. Tinggalkan menyembah yang lain selain dari Allah. Orang-orang tersebut serentak masuk Islam. Ditinggalkannya guru yang paling tua di situ untuk membimbing masyarakat tentang Islam. Negeri ini disebut Guruntuo atau Guru Tertuo. Bukit tempat bertemu disebut Bukit Terentak, terhentak masuk Islam. Dan setelah itu, perjalanan diteruskan. Lalu mereka bertemu muara sungai air hitam. Ia heran melihatnya. Lalu ditimbangnya air hitam tersebut. Ternyata berat air hitam dari air Tembesi. Maka ia berjalan ke arah hulu sungai air hitam. Beberapa lama berjalan, maka orang kayu hitam bertemu dengan sebuah negeri. Ketika ia bertanya pada penduduk, apa nama negeri itu? Penduduk mengatakan, negeri tersebut adalah negeri Temenggung Merah Mato dengan saudaranya Temenggung Teman, dan ia adalah Raja Tembesi. Ia pun mendatangi istana Raja Tembesi dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu Temenggung Merah Mato menyambut ucapan salam yang tidak pernah didengarnya itu, karena ia tidak paham Islam, karena ia beragama Buddha. Dan sesuai dengan seloko adat, hendak bertanya lepas penat, hendak berunding sesudah makan. Setelah duduk sejenak, maka sirih senampan telah tersajikan oleh para dayang yang cepat kaki ringan tangan. Rokok tembakau telah cukup pula. Kopi daun telah terhidang oleh dayang istana yang pandai berbudi basa menerima tamu sesuai adat di istana. Setelah Temenggung Merah Mato mempersilakan menikmati yang terhidang, tegur sapa pun dimulai.
tamu dan tuan rumah sambil menikmati yang terhidang. Tuan rumah memaparkan bahwa mereka adalah Raja Tembesi bernama Temenggung Merahmato dan istrinya Putih Tampuk Bulan dan saudaranya Temenggung Temantan. Mereka adalah keturunan Dewa Megatan dan punya anak 2 orang. Yang pertama Raden Kuning Megat di Alam, seorang laki-laki, dan yang kedua Putih Mayang Mangurai adalah perempuan. Kemudian ia bertutur. Terkejut Mamanda bak ditimpa kasau, tergamang bak ditimpa upih. Beri lurus Mamanda bertanya, siapa Ananda dan untuk apa datang kemari? Karena tidak angin, tidak kalau, tidak kali, tamu dari jauh datang kemari. Dan untuk kepentingan apa kironyo? Maka orang kayu hitam dengan merendahkan suara dengan sopan santun berkata, akulah Raja Melayu Jambi, bernama orang kayu hitam. Ibuku adalah Putih Selaru Pinang Masa, dan ayahku adalah Datuk Beduku Berhalo dari ujung Jabung, negeri Lamo. Datang ke negeri ini bermaksud silaturahmi dengan hamba rakyat, sebab di lahir rakyat menyembah, di batin Raja menyembah, dan menghimbau hamba rakyat agar menyembah Allah Tuhan yang satu. Tinggalkan agama Buddha, jangan ada lagi yang disembah selain daripada Allah. Di samping itu, ingin mengetahui pertahanan hamba rakyat dalam menjaga keamanan. Apakah telah ada orang yang terlatih dari gelanggang? Dan di samping itu, saya mau belajar dengan Mamanda Temenggung Merahmato yang sakti dan keramat untuk jadi pagar diri. Dari pembicaraan itu disepakati untuk membuat keramaian di gelanggang dalam sempit seko atau 3 hari 3 malam untuk melakukan uji coba ketangkasan antara orang kayu hitam dengan Temenggung Merahmato. Sambil orang kayu hitam belajar kesaktian, maka di Palu tabuh larangan, meletus bedil dengan meriam bertalu-talu, bunyi gong gendang dan kecapi, bunyi canang tiada henti untuk menghimbau semua hamba rakyat agar hadir dalam gelanggang, sekaligus bersilaturahmi dengan Raja Melayu yang baru datang. Semua hamba rakyat datang berkumpul, ingin melihat perhelatan menghormati Raja Melayu Jambi. Ketika matahari berambang naik setinggi galah dan kepala, mufakat uji ketangkasan akan dimulai. Maka masuk Temenggung Merahmato ke gelanggang Istana Bayang Tembesi, yang diikuti para hulu balang beserta inang penggiring, dayang pengasuh ke gelanggang, dan diikuti oleh Temenggung Tematan beserta penggiring duduk di tempat yang disediakan dengan pakaian kebesaran kerajaan masing-masing. Maka Temenggung Merahmato berkata, manolah segala hamba rakyat dan pembesar Istana Bayang Tembesi, bahwa uji coba ketangkasan ini bukan berhadapan dengan musuh, tapi uji tuah karena sahabat. Kalau ada yang patah gilo pening atau luka laju mati, jangan ado silang sengketo, jangan ado pampas bangun, tapi makamkan menurut sepanjang adat. Orang kayu hitam hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Dan di tengah gelanggang telah bertumpuk-tumpuk senjata, keris, tombak, pedang, pedang kelawang, alat pemukul pun lengkap pula, layaknya orang berperang. Melompatlah ke tengah gelanggang Temenggung Merahmato, menghalik menghantam tanah, memekik menyebut nama, menghimbau tua, segala peri nan di langit, mambang nan di gunung, segala jin nan di laut, dan dewa penolong dari langit. Habis dibilang rumput rantai, setapak takkan surut, selangkah takkan mundur. Pantang Temenggung Merahmato mati berdarah, pantang luka di gelanggang. Segala orang yang ada di gelanggang senyap sunyi ketakutan, terkena sengering atau sakesti, terkena penunduk, terkena pukau Temenggung Merahmato yang terbilang keramat dan sakti. Melangkah pula orang kayu hitam dengan perlahan-lahan dan penuh dengan sopan dan santun, dengan muka merunduk, masuk ke tengah gelanggang. Hanya rakyat cemas, mengira orang kayu hitam akan mati terbunuh. Begitu ia sampai di tengah gelanggang, orang kayu hitam langsung sujud syukur pada Allah karena dapat kesempatan uji tanding. Ia menadahkan tangan berpanjat doa, dimohon kepada Tuhan, Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa,
Di perantauan di bumi Mataram, aku engkau selamatkan. Apakah di bumi Melayu, aku akan mati berdarah? Cukuplah engkau ya Allah, penolongku. Engkau maha kuasa dari segala yang kuasa. Hasbunallahu wa nikmal wakil. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira. Lalu ia tegak mengambil keris, karena Temenggung Merah Mato telah mengambil keris. Orang banyak yang melihat penuh diliputi rasa takut dan hati berdebar-debar. Ada pula yang menutup muka dengan jari-jari karena timbul rasa ngeri menyaksikannya. Maka dimulai keduanya menari memecah langkah. Langkah 3 mengawal uji coba ketangkasan. Kadang-kadang surut, kadang-kadang maju, kadang-kadang bak musang menangkap ayam, kadang-kadang serupa elang menari menyongsong angin, kadangkala serupa harimau menerkam mangsa. Bermacam-macam jurus yang ditampilkan. Tikam menikam sudah dimulai, tikam tibo dielakkan, disiah tikam, di anak tikam, dilepaskan pulo, terkadang menyuruh, terkadang melompat. Begitulah terus menerus, saling tikam, saling pukul. Tidak seorang pun yang kena tikam, tak seorang pun yang luko, tak seorang pun dimakan senjata. Walau senjata alih dialih antara satu senjata dengan senjata yang lain. Begitulah terus menerus selama 2 hari 2 malam. Bila penat baru berhenti, kemudian dilanjutkan pulo. Pada hari yang ketiga diuji pulo liat jangat, urat kawat, kuat tulang, untuk memperlihatkan ketahanan tubuh. Hanya menerima tusukan senjata di kulit tebal, tulang yang kuat, dan tak boleh mengelak. Dan untuk giliran pertama adalah orang kayu hitam yang menerima tikam tusukan dengan tidak boleh mengelak, tapi ditahan saja. Duduklah orang kayu hitam di tanah tengah-tengah gelanggang, membelakangi Temenggung Merah Mato yang sedang menusuk. Mengapa? Mencoba menancapkan senjata, memukul, menggergaji tubuh orang kayu hitam dengan segala senjata yang telah disiapkan. Namun tidak ada senjata yang dapat mencederai tubuhnya. Walaupun semua senjata telah dicoba, tapi tidak ada senjata yang dapat melukai tubuh orang kayu hitam. Jangankan luka, badannya tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun, walau hanya semeli. Hanya mulutnya kumat kamit mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sampai habis semua senjata telah dicoba ke tubuhnya, tapi tidak berarti apa-apa. Kemudian tiba pula giliran Temenggung Merah Mato untuk menahan senjata. Maka orang kayu hitam berdiri sambil melangkah hendak mengambil senjata. Tiba-tiba melompat ke tengah gelanggang Temenggung Temantan, menarik dan memegang tangan orang kayu hitam dan tangan Temenggung Merah Mato sambil berkata, "Wahai Ananda orang kayu hitam, raja yang di pertuan tanah Melayu, beristana di ujung Jabung negeri Lamo, tuahmu tidak akan musnah, muliamu tidak akan kurang, kejayaanmu masyhur kemana-mana. Hentikanlah uji coba ini, karena tidak ada yang kalah dan tidak ada pula yang menang. Yang dipertunjukkan bukanlah antara musuh dengan musuh, tapi antara mamak dengan kemenakan. Hamba rakyat sudah tahu dan sudah puas bahwa kedua yang dipertuan sama-sama bertuah, sama-sama sakti sejak lahir ke dunia ini. Takkan mati berdarah keduanya di tengah gelanggang ini." Karena Temenggung Merah Mato punya ilmu tembun besi atau pawang besi, maka sejak itu nama Sungai Sirih diganti dengan nama Sungai Tembesi atau Tembun Besi. Tak ada senjata yang dapat melukainya. Orang kayu hitam mendengar tutur kata Temenggung Temantan. Ia hanya tafakur, menundukkan kepala sambil tersenyum. Dalam hatinya terdengar suatu bisikan, telah datang yang benar, musnah yang batil. Karena tiap pekerjaan dimulai dengan basmalah. Bila Allah berkehendak, Temenggung Merah Mato pasti mati. Tapi apalah gunanya? Tak ada manfaatnya. Dijatuhkannya keris yang telah ada di tangannya. Ia langsung menyalami Temenggung Merah Mato, memohon maaf dengan hormat sehormatnya. Maka berakhirlah uji ketangkasan itu. Rakyat pun telah puas. Semua raja yang melakukan uji ketangkasan yang mendebarkan telah berakhir dengan selamat.